Salam jumpa kembali rekan tani dan sahabat YouTube dimanapun berada. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan masih menikmati pekerjaan dan kegiatan masing-masing dimanapun kita berada. Rekan tani, sama seperti komoditas perdagangan yang lain, tanaman-tanaman termasuk tanaman nanas juga memiliki pasang surut dalam hal nilai jual. Ada kalanya buah nanas yang dijual petani itu dihargai dengan harga yang lumayan tinggi, tetapi ada kalanya buah nanas dihargai dengan harga yang cukup rendah. Banyak faktor, banyak hal yang mempengaruhi mengapa buah nanas yang dijual petani itu juga bisa naik atau turun. Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun? Ya. Arah Batam? Ya, ada Batam. Sebagai perbandingan harga dari apa yang pernah kami alami, harga tertinggi untuk buah nanas jenis Queen adalah Rp11.000 segandeng untuk grade A dan Rp9.000 untuk grade B. Satu gandeng berisi 2 buah nanas. Sedangkan untuk buah nanas madu dihargai dengan Rp20.000 segandeng. Dan harga terendah yang pernah kami jual adalah Rp6.000 segandeng untuk grade A dan Rp4.000 untuk grade B buah nanas Queen. Bisa kita lihat perbedaan harga tertinggi dan terendah begitu jauh perbedaannya. Rekan tani, berdasarkan pengalaman kami, setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi turun atau naiknya harga buah nanas di tempat kami. Pertama adalah faktor cuaca atau musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kami mengamati beberapa tahun ini, harga buah nanas mengalami kenaikan saat di musim kemarau atau panas. Penyebabnya adalah di musim kemarau, tanaman nanas rawan terserang penyakit busuk buah hingga berpengaruh pada jumlah hasil panen petani nanas. Sementara di musim kemarau yang identik dengan cuaca panas, konsumsi buah-buahan meningkat, apalagi buah nanas yang mengandung banyak air dengan rasanya yang manis-manis asam sangat cocok dinikmati saat cuaca panas. Kebalikannya, saat musim hujan tiba, konsumsi masyarakat akan buah-buahan berkurang, termasuk buah nanas. Ditambah lagi di musim hujan yang rawan banjir, proses pengiriman buah ke kota-kota besar sering terhambat oleh banjir, sehingga permintaan pasar menurun. Otomatis harga buah nanas di tingkat petani juga menurun. Faktor kedua yang mempengaruhi naik dan turunnya harga buah nanas adalah musim buah-buahan. Buah nanas mengalami kenaikan harga saat buah-buahan yang lain tidak sedang musim berbuah. Buah nanas tidak termasuk buah musiman. Tanaman nanas bisa berbuah kapan saja sepanjang waktu dalam setahun. Bahkan kita bisa mengatur pembuahannya dengan perlakuan aplikasi zat perangsang tumbuh. Berbeda dengan buah-buahan yang lain seperti durian, rambutan, duku, mangga yang mempunyai musim untuk berbuah. Nah, saat buah-buahan yang lain memasuki musim berbuah, maka otomatis buah nanas akan mengalami penurunan harga. Itu dikarenakan konsumen membagi pos belanjanya untuk buah-buahan kepada banyak pilihan jenis buah-buah yang lain. Tetapi saat buah-buahan yang lain tidak sedang musim berbuah dan di pasar ketersediaan buah-buahan sedikit, maka permintaan akan buah nanas akan meningkat, yang tentu saja harga buah nanas ikut mengalami kenaikan.
Faktor yang ketiga adalah hari raya keagamaan. Sudah menjadi tradisi bahwa setiap hari raya keagamaan identik dengan berbagai macam kue dan makanan. Apalagi beberapa tahun terakhir ini, kue nastar menjadi primadona saat hari raya Idul Fitri juga tahun baru tiba. Nastar yang identik dengan selai nanas itu tentu saja membuat kebutuhan akan buah nanas menjadi meningkat. Juga saat hari raya Imlek tiba, kebutuhan buah nanas bukan hanya sebagai bahan kue dan makanan saja, tetapi juga menjadi perlengkapan dalam ritual keagamaan. Di tempat kami, jika hari raya Imlek akan tiba, maka akan datang pesanan buah nanas muda yang lengkap dengan mahkotanya, juga tunas buah di sekelilingnya. Dengan harga lumayan mahal, bisa sampai 2 kali lipat dari harga buah nanas masak. Faktor yang keempat adalah panen raya. Indonesia merupakan negara dengan nomor urut pertama penghasil buah nanas di dunia. Di Pulau Sumatera sendiri, selain di daerah kami di Provinsi Riau, ada banyak daerah yang juga penghasil buah nanas, seperti di Lampung, Jambi, Palembang, Sumatera Utara, dan lain-lain. Harga buah nanas akan mengalami penurunan jikalau secara kebetulan para petani di berbagai daerah penghasil nanas ini panen bersamaan atau istilahnya panen raya. Tetapi hal ini hanya sementara saja. Apalagi kebutuhan akan buah nanas terus meningkat. Penurunan harga buah nanas saat panen raya tidaklah terlalu drastis. Nah, rekan tani, demikianlah 4 faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya harga buah nanas di tempat kami selama ini. Hal ini kami ketahui melalui pengalaman kami selama bertahun-tahun menjual hasil pertanian kebun nanas. Tentu saja setiap daerah dan tempat mempunyai faktor penyebab yang berbeda-beda. Rekan tani semua pasti punya pengalaman masing-masing tentang penyebab mengapa harga buah nanas naik atau turun di tempat rekan tani semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton dan memberi respon kepada video kami ini. Untuk rekan tani semua dan sahabat YouTube dimanapun berada, salam sehat, salam sukses, salam daun berduri.